Kekalahan dan kegagalan jadi ganjaran yang mesti diterima oleh timnas U23 di playoff Olimpiade. Yap, usahanya menempati peringkat keempat Piala Asia U23, skuad Garuda Muda pada akhirnya harus kalah lagi kala melawan Guinea di babak playoff. Meskipun begitu, perjuangan para punggawa timnas tetap harus mendapatkan apresiasi, termasuk Witan Sulaiman yang di laga versus Guinea benar-benar menunjukkan rasa cintanya terhadap Indonesia, di mana pemain mungil tersebut harus main dengan balutan perban di kepalanya. Meskipun terlihat lucu dan imut, akan tetapi seusai laga, Witan harus mendapat perawatan lanjutan dengan mendapat 5 jahitan pasca kepalanya berbenturan dengan kepala pemain Guinea. Dan selain Witan, tentu saja lagi dan lagi penampilan Nathan Choi di laga ini kembali membuat timnas mania makin jatuh hati. Pasalnya dengan absennya Rizky Ridho dan Justin Hubner, ia terpaksa dimainkan oleh Coach Shin di posisi sweeper, yang mana tugasnya adalah sebagai ball playing defender. Meskipun di awal-awal sempat kagok dan beberapa kali melakukan kesalahan, namun pada akhirnya Nathan benar-benar menunjukkan kalau ia adalah pemain yang cakap main di segala posisi. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Swansea, Luke Williams, kabarnya merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Coach Shin terhadap Nathan. Maka dari itu, Luke kabarnya ingin Nathan segera balik ke Swansea usai masa peminjamannya habis bersama Erenven akhir musim nanti, dan berjanji akan coba untuk memasukkan Nathan ke dalam bagian penting Swansea untuk mengarungi Championship musim depan. Usai sudah perjuangan Nathan Choi bersama timnas U23, setelah melalui beragam momen sejak melawan Qatar sampai melawan Guinea, Nathan benar-benar mampu membuat para timnas mania jatuh hati. Dan tanpa mengucilkan para pemain lainnya yang juga luar biasa, akan tetapi harus diakui kalau penampilan Nathan benar-benar mampu menjadi kunci di balik keberhasilan timnas masuk ke semifinal Piala Asia U23, meskipun akhirnya gagal lolos ke Olimpiade. Ya, pasti semuanya ingat kalau Nathan ini sempat diragukan keseriusannya untuk membela Indonesia. Hal itu lantaran ia, yang semua berkasnya udah kelar dan tinggal sumpah, nyatanya tak kunjung datang karena berbagai alasan. Sampai pada akhirnya jelang laga melawan Vietnam di GBK, pada kualifikasi Piala Dunia, Nathan resmi disumpah dan siap main untuk Indonesia. Dan di laga debutnya ketika itu pun, ia belum terlihat memberi nilai tambah, pun ketika main away. Namun di laga yang dimenangkan Indonesia 3-0 tersebut, Nathan setidaknya mampu bermain solid sebagai bek kiri. Awalnya di Piala Asia U23, Nathan akan bermain sebagai bek kiri. Namun Coach Shin sepertinya punya rencana lain dan gak mau mengorbankan Arhan, yang bagaimanapun sedang kembali ke tren positif. Alhasil, di laga versus Qatar, Coach Shin coba nih untuk memainkan Nathan sebagai gelandang untuk mengisi posisi Ivar yang ketika itu kena kartu merah. Dan meskipun ia ibaratnya baru aja tiba dari Belanda, namun Nathan tidak menunjukkan rasa lelahnya, di mana ia ternyata cukup bagus main di posisi gelandang bertahan sampai akhirnya itu terus berlanjut di laga-laga berikutnya. Salah satu penampilan terbaik Nathan tentu saja ketika melawan Jordania. Duetnya bersama Ivar Jenner mampu membuat lini tengah Indonesia benar-benar mendominasi sampai akhirnya menang 4-1. Sempat tenggelam di laga versus Uzbekistan, Nathan lagi dan lagi mampu membuat masyarakat Indonesia beneran kesengsem oleh aksinya di laga versus Irak. Bayangin aja di laga itu, Nathan benar-benar main ibarat kayak punya paru-paru 3, sebab daya jelajahnya sangat luas, di mana ia seolah-olah berperan jadi back, gelandang, sayap, striker, bahkan kiper. Yang paling epic tentu saja clearance-nya, yang tepat di garis gawang kala mengamankan bola hasil sepakan pemain Irak yang memanfaatkan blunder Hernando. Walaupun sampai nyungsep dan kepalanya kebentur, tapi aksi tersebut seolah jadi bukti kalau totalitas Nathan untuk Indonesia nggak perlu diragukan lagi.
Lebih lanjut di laga versus Guinea, Indonesia harus kehilangan dua pilar penting di lini belakang, yakni Rizky Ridho dan Justin Hubner. Tentu akan sangat miris bila hanya mengandalkan Komang dan Ferrari aja. Alhasil Nathan pun diplot oleh Coach Shin sebagai sweeper yang selama ini diperankan oleh Ridho. Jelas bagi Nathan ini adalah posisi baru lagi untuknya. Sebab selain harus bisa melakukan defense, Nathan juga dituntut untuk bisa menjadi distributor bola utama dari belakang. Awalnya tentu saja nggak mudah buat Nathan. Terbukti di babak pertama ada beberapa kesalahan yang ia buat. Namun pelan-pelan, Nathan mulai memahami itu dan bermain cukup baik kendati akhirnya Indonesia kembali harus kalah 1-0 melalui gol penalti. Bahkan bisa aja Indonesia kalah 3-0 andai penalti kedua pemain Guinea itu masuk dan gak ada save krusial dari Nathan tepat di mulut gawang. Intinya, Nathan benar-benar menjadi contoh bagi pemain timnas lainnya. Kalau di sepak bola modern, seorang pemain harus bisa improve dan harus selalu siap ketika diminta pelatih main di posisi apapun. Yap, setelah kemarin pelatih Heerenveen dibuat takjub oleh cara Coach Shin dalam memaksimalkan potensi Nathan, kini ada Luke Williams, pelatih dari klub Swansea City, yang mana itu adalah pemilik sah dari Nathan. Yap, Williams diketahui juga merasa kagum dengan kemampuan Coach Shin dalam memahami dan mengembangkan potensi Nathan. Sebab selama ini potensi Nathan belum sepenuhnya terlihat dan ia terus dianggap sebagai back kiri aja. Terlebih di Heerenveen, ia jarang bermain karena pos back kiri di sana pun juga sangat ketat persaingannya. Namun dengan melihat Nathan yang punya kemampuan main di segala posisi, membuat Luke Williams, sebagaimana dilansir Only Swans, kabarnya siap untuk lebih memaksimalkan potensi Nathan dengan menjadikannya bagian penting di skuad Swansea untuk mengarungi championship musim depan. Akan tetapi perlu diingat juga kalau pihak Heerenveen bisa aja mempermanenkan Nathan, apalagi setelah isu kepergian Tom Haye di akhir musim nanti. Sehingga ketimbang beli gelandang baru, ada baiknya Nathan aja yang diplot sebagai gelandang. Kalaupun Tom Haye bertahan, bisa aja akan ada duet Indonesia Connection di lini tengah Heerenveen. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Mas Tejo ini udah kadung membuat para pecinta timnas jatuh hati. Apalagi ditambah kepribadiannya yang kalem dan gak banyak omong. Membuat pesonanya makin aduhai aja, terutama di kalangan kaum hawa. Yang penting jangan terlena aja ya Mas Tejo. Ingat setelah ini masih ada pertandingan penting melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sekali lagi fokus dan lupakan aja kekalahan atas Guinea. Mari menatap pertandingan besar lainnya yang udah di depan mata. Dan untuk semua punggawa timnas secara menyeluruh, kalian luar biasa. Bangga banget deh pokoknya. Maka dari itu, tegakkan kepala dan pulang dengan senyuman meskipun ya pastinya rasa menyesal itu ada. But that's okay. Kalian udah berusaha semaksimal yang kalian bisa. Dan oh ya, buat Witan, semoga cepat sembuh ya. Sekeras itukah kepala pemain Guinea sehingga membuatmu terhempas dan terluka. Tapi salut deh sama perjuanganmu, keren. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.